kita semua, yaitu channel video pembelajaran seni budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas KD 3.3 kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang memahami konsep keindahan. Nah, sebelum kita bahas ke sana, perlu saya sampaikan dulu tentang indikator pencapaian kompetensi yang akan kita raih. Jadi setelah mempelajari materi pelajaran ini, diharapkan siswa dapat yang pertama mendeskripsikan arti keindahan. Yang kedua, mendeskripsikan perasaan keindahan. Yang ketiga, yaitu mendefinisikan cita rasa keindahan. Yang keempat, mendefinisikan asas-asas keindahan. Nah, itu saja 4 kompetensi yang harus kita capai dalam pelajaran kali ini. Oke? Kalian siap semua untuk mengikuti pelajaran online kali ini? Mari kita simak bersama-sama. Sebelum kita bahas satu persatu, perlu kalian ketahui tentang peta konsep KD 3.3, memahami konsep keindahan. Konsep keindahan di sini nanti kita akan membahas beberapa hal yang berkaitan dengan keindahan. Yang pertama adalah pengertian keindahan. Kemudian yang kedua adalah kita akan membahas tentang estetika. Yang ketiga, akan kita bahas tentang perasaan keindahan. Yang keempat, yaitu mengenai prinsip-prinsip keindahan. Yang kelima, tentang sifat-sifat keindahan. Yang keenam atau F, yaitu tentang manfaat mempelajari keindahan. Itu ada 6 sub pokok bahasan di dalam konsep keindahan ini. Mari kita bahas apa itu konsep keindahan. Apa sebetulnya yang kalian pikirkan ketika mendengar kata indah? Apakah kamu membayangkan bunga-bunga? Atau kalian membayangkan pemandangan alam? Atau sesuatu yang menyenangkan untuk dilihat? Ya, silahkan kalian jawab dalam hati. Yang jelas, keindahan merujuk pada kata indah. Indah itu kata sifat yang berarti elok, cantik, enak dipandang mata. Itulah indah. Nah, keindahan merupakan bagian dari estetika, bagian dari seni, dan juga bagian dari budaya.
Keindahan secara abstrak memberikan rasa bahagia, kepuasan, kesenangan bagi seseorang. Emosi dan perasaan yang muncul dari keindahan merupakan hasil stimulan dari bentuk atau wujud-wujud tertentu yang ia lihat. Oleh karena itu, keindahan merupakan salah satu nilai bagi sebuah wujud atau bentuk. Tahukah kalian bahwa keindahan memang ada yang sudah tercipta di alam semesta ini, hasil ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Keindahan alam yang sering kalian lihat, yang terdiri dari pemandangan alam, flora, tumbuh-tumbuhan, atau fauna, binatang-binatang, ikan, burung, itu semua merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Namun, manusia juga bisa menciptakan berbagai macam keindahan dalam kehidupan ini. Penciptaan keindahan itu berwujud berbagai kreasi, bentuk seni yang disesuaikan oleh pengaruh budaya setempat dan juga ilmu-ilmu seni yang diperoleh melalui belajar dari waktu ke waktu. Jadi kita menciptakan keindahan itu merupakan wujud kreasi kita yang kita peroleh saat kita belajar, atau yang kita dapat atau yang kita sesuaikan karena ada pengaruh budaya-budaya tertentu di tempat-tempat tertentu. Jadi dengan demikian, makin banyaknya penciptaan seni dan budaya, maka kehidupan ini akan beragam dan sangat menarik. Kehidupan ini akan menjadi indah. Itu. Nah, kita akan bahas yang pertama sesuai dengan peta konsep tadi. Yang pertama adalah pengertian keindahan. Keindahan merupakan suatu sifat yang mengarah pada sesuatu yang elok. Karena kata dasarnya tadi indah, yang berarti elok. Kemudian manusia menginterpretasikan suatu rasa yang indah melalui bermacam-macam hal yang mengandung unsur estetika dari kacamata masyarakat. Hal seperti ini yang membuat rasa kagum dari seorang manusia muncul atas suatu karya, atas suatu lingkungan, atau atas suatu pemandangan di sekitarnya. Gitu. Tapi sampai sekarang belum ada kesepakatan mengenai definisi tentang keindahan itu. Yang jelas itu apa tuh sebenarnya indah itu? Itu belum ada kesepakatan. Namun kita bisa menyimpulkan ada batasan-batasan mengenai keindahan secara umum yang bisa digolongkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, definisi-definisi yang mengarah pada objek atau keindahan objektif. Makna keindahan objektif adalah sesuatu keindahan yang mengarah pada sesuatu objek tertentu. Misalnya terhadap alam atau karya seni. Kemudian yang kedua adalah definisi-definisi yang mengarah pada subjek. Keindahan subjektif. Makna keindahan subjektif adalah suatu keindahan yang mengarah pada sisi yang menghayati keindahan tersebut. Contohnya keindahan harus menimbulkan efek
berupa rasa senang bagi si penikmatnya. Jadi dua kelompok definisi, dua kelompok golongan yang membatasi tentang keindahan itu. Yang pertama, keindahan objektif, yaitu keindahan yang mengarah pada objek-objek tertentu, pada bendanya. Yang kedua adalah keindahan subjektif, yaitu keindahan yang mengarah pada orang yang menghayati atau orang yang menikmatinya. Jadi satu, bendanya, dua, penikmatnya. Itu adalah batasan-batasan mengenai keindahan. Bisa dipahami? Seorang profesor seni rupa dari Edinburgh, yaitu Herbert Reed, menyatakan bahwa keindahan merupakan satu kesatuan hubungan antara kepekaan dan persepsi yang dapat menimbulkan rasa senang atau keindahan tanpa pamrih pada subjek yang melihatnya. Jadi keindahan itu merupakan satu kesatuan hubungan antara kepekaan dan persepsi. Persepsi itu apa? Persepsi itu cara pandang. Bagaimana kita peka, bagaimana kita memandang, dan itu menimbulkan rasa senang pada orang yang melihatnya. Tapi pernyataan ini dianggap paling mendekati. Memang. Tapi apabila ditelaah, pendapat ini, pernyataan Reed ini dianggap terlalu bersifat jasmania dan tidak terfokus pada unsur objek yang diamati. Keindahan itu tidak selalu berfokus pada sisi visual, tetapi secara lebih mendalam berfokus pada pengalaman batiniah. Artinya, keindahan itu tercipta tidak hanya untuk memanjakan mata, tetapi juga untuk kenikmatan spiritual. Nah, itu. Jelas kan? Nah, berdasarkan paparan tadi, dapat kita simpulkan bahwa terdapat bermacam-macam batasan keindahan. Termasuk setiap orang punya pendapat sendiri-sendiri. Setiap orang punya paparan sendiri-sendiri. Tergantung tadi itu, kemampuan spiritualnya bagaimana memahaminya. Baik, akan kita bahas beberapa pendapat para ahli tentang keindahan. Yang pertama, yaitu menurut Leo Tolstoy. Dia orang Rusia. Dalam bahasa Rusia terdapat istilah yang serupa dengan keindahan, yaitu krasota, yang bermakna sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi indera penglihatan atau tangkapan mata. Sehingga bangsa Rusia itu tidak memiliki pengertian keindahan untuk musik. Bagi bangsa Rusia, sesuatu yang indah itu hanyalah yang dapat dilihat oleh mata. Jadi keindahan adalah sesuatu yang mendatangkan rasa menyenangkan bagi yang melihatnya. Itu Leo Tolstoy. Berbeda lagi dengan pendapat Alexander Baumgarten. Dia orang Jerman. Dia berpendapat keindahan dipandang sebagai keseluruhan susunan dari bagian-bagian yang teratur dan saling berkaitan dan menimbulkan perasaan menyenangkan bagi yang menghayatinya.
Jadi keseluruhan susunan dari bagian-bagian yang teratur, yang saling berkaitan, dan menimbulkan perasaan menyenangkan. Itu Alexander Baumgarten. Kemudian masih orang Jerman juga, yaitu Shaftesbury. Dia berpendapat sesuatu yang indah adalah segala hal yang memiliki proporsi harmonis secara nyata. Sesuatu yang indah adalah segala sesuatu hal yang memiliki proporsi harmonis secara nyata. Nah, keindahan dari suatu proporsi yang harmonis dapat disamakan dengan sesuatu kebaikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keindahan adalah suatu hal yang nyata, dan suatu hal yang nyata itu adalah hal yang baik. Jadi menurut Shaftesbury, orang Jerman, bahwa indah itu adalah segala sesuatu yang memiliki proporsi harmonis secara nyata. Kemudian orang Belanda, yaitu bernama Hemsterhuis, dia mengatakan sesuatu yang indah adalah segala hal yang paling banyak mendatangkan rasa senang. Sangat simpel. Indah adalah segala hal yang paling banyak mendatangkan rasa senang. Dan rasa senang itu dapat dirasakan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Jadi begitu kita melihat, senang. Nah, yang kita lihat itu adalah sebuah keindahan. Ini menurut Hemsterhuis. Nah, berdasarkan pendapat beberapa ahli tadi, dapat disimpulkan bahwa keindahan adalah suatu objek yang dapat menimbulkan perasaan senang yang biasanya memberi pengalaman keindahan bagi para penikmatnya. Itu kesimpulannya. Jadi keindahan itu adalah sesuatu objek yang suatu objek yang dapat menimbulkan perasaan senang yang biasanya memberi pengalaman keindahan bagi penikmatnya. Itu pengertian keindahan. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri apa itu keindahan. Silahkan kalian mencari referensi di berbagai tempat, bisa lewat internet, bisa juga membaca buku di perpustakaan. Apa toh keindahan itu? Indah itu yang bagaimana? Itu. Jadi silahkan kalian punya pendapat sendiri.